jadiin 2 seri ya teman-teman. Ya tadi kan 1 seri, tak jadiin 2 seri aja lah. Jadi teman-teman balik lagi ke sini ya. Jadi teman-teman jangan sampai jadi korban market, karena korban market ini sudah banyak teman-teman ya. Aku lihat di TikTok itu sudah beberapa orang udah jadi korban kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai jadi korban lagi ya. Sayang, nyari duit itu sekarang susah teman-teman ya, nggak kayak dulu ya teman-teman. Sekarang pedagang itu sehari 500 saja udah sulit teman-teman ya. Pedagang kaki 5 itu 500 saja sudah sulit teman-teman. Suka dapat suka enggak ya kan, itu 500. Kalau dulu kan sampai sehari itu 1 juta juga masuk. Kalau sekarang nyari di 500 saja sudah susah ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan sampai ya duit yang sudah kita kumpul-kumpul gitu tuh dimakan orang kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku banyak tuh teman-temanku itu juga gitu, udah ngumpul-ngumpulin duit teman-teman ya. Tahun 2000 kemarin dia mau beli rumah nggak jadi, akhirnya dia masukin di bank, sama bank malah dimakan teman-teman, hilang 2M teman-teman. 2M itu Bank Century ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu kasusnya. Itu sampai sekarang juga belum selesai kasus Bank Century itu loh teman-teman. Itu juga belum selesai. Itu juga kasihan. Dia sampai sekarang dia belum punya rumah teman-teman. Tuh jadi gitulah. Banyak sekarang hal-hal yang kita nggak prediksi ya teman-teman, suka itu terjadi. Jadi kalau teman-teman ingin sesuatu cepatlah teman-teman, daripada duit dipinjam. Suka juga kalau teman-teman punya uang itu suka dipinjam saudara, dipinjam itu nggak mungkin balik teman-teman. Aku pernah ngalami itu, kan aku sudah pernah cerita yang kemarin teman-teman. Aku tuh duit itu dipinjam saudara sampai sekarang nggak dipulangi teman-teman, kayak gitu. Jadi dimakan orang, di sono sini juga dimakan. Jadi kalau teman-teman memang ini cepet-cepet diiniin lah, dibeliin gitu ya teman-teman. Aku pernah ngalami itu, terus dimakan asuransi teman-teman. Jadi aku tuh kan ngikutin anakku asuransi pendidikan tuh loh teman-teman. Aku tuh kan dagang, kalau dagang suka rame, suka sepi kayak gitu ya teman-teman. Nah suatu hari aku tuh kan ingin nguliahin anakku kayak gitu loh teman-teman, sehingga aku tuh ikut asuransi. Waktu SMP keluar, SMA keluar, giliran kuliah yang paling gede itu kuliah teman-teman 52 sekian gitu, nggak keluar sampai hari ini. Malah sama itu sama orang asuransinya itu, orangnya sudah dipenjara. Aku bilang nggak usah dipenjara, yang penting duitnya dipulangin. Ngapain di penjara, duitku nggak dipulangin. Aku nggak ingin memenjarakan orang ya teman-teman. Aku ingin itu duitku kembali, itu aja intinya teman-teman. Sampai sekarang duitnya nggak kembali, nggak bayar klaim, jadi duitku dimakan. Padahal itu aku sudah prediksi kalau nggak untuk kuliah anakku, untuk usaha kayak gitu teman-teman. Akhirnya sampai sekarang malah nggak kembali kayak gitu teman-teman semuanya ya. Itu kan bagiku kan juga berat. Aku ini UMKM teman-teman. UMKM sembako itu teman-teman untungnya hanya 1% teman-teman. Coba aku untungku waktu itu hanya 1% loh teman-teman. Aku kan grosir sembako saat itu, sehingga untungku itu hanya 1%. Sudah 1% kena pajak 0,5% ya teman-teman. Sudah itu dimakan asuransi. Jadi benar-benar aku tuh benar-benar habis bis teman-teman ya saat itu teman-teman. Jadi ya teman-teman jangan sampai seperti itu. Ini pengalaman hidupku ya teman-teman, sehingga aku share ke teman-teman supaya teman-teman jangan ngalami seperti aku gitu aja lah ya. Tapi ya namanya ini ya teman-teman, aku mengedukasi aja ya teman-teman dari pengalamanku kayak gitu teman-teman. Sampai sekarang itu asuransi itu nggak bayar sama aku, hilang teman-teman ya. Dia katanya mau bayar separuh, akhirnya nggak dibayar. Dia licik teman-teman. Dia dia minta itunya sertifikat itunya, terus aku dikasih kertas untuk ini. Jadi bukti itunya udah diambil sama dia. Itulah itu kayak teman-teman, nggak tahu gimana ya teman-teman, terlalu licik. Jadi itunya sudah diambil sama dia.
apa kayak bukti asuransinya, cuma dikasih kayak kertas doang, ditukar kertas lah istilahnya ya teman-teman, kayak gitu doang. Semua begitu teman-teman, nggak aku doang, semuanya semua begitu, ditukar kertas, terus apa namanya itu bukti asuransinya diambil, katanya mau dibayar, akhirnya nggak dibayar, kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman, gimana ya teman-teman, sekarang itu kepercayaan ini udah susah. Kalau kita di luar negeri itu benar-benar asuransi bayar, tidak seperti di sini gini ya teman-teman, asuransi nggak bayar malah dimakan duit rakyat, kayak gitu teman-teman. Kalau di luar negeri itu benar-benar bayar teman-teman ya asuransi itu. Nah, apalagi itu waktu asuransi pendidikan kan untuk anak sekolah, kayak gitu loh teman-teman semuanya. Jadi itulah teman-teman pengalaman ya teman-teman, supaya pengalamanku ini menjadi pengalaman teman-teman ya. Kalau memang di luar negeri itu semuanya itu teman-teman ada sertifikatnya, ada tanggung jawabnya, kayak gitu. Oh di sini nih ya tahu aku bagaimana ya teman-teman, di Konoha ini nggak ada yang tanggung jawab, kayak gitu. Ini dilempar ke sono, dilempar ke sini, dilempar ke sono, dilempar ke sini, kayak gitu teman-teman, kayak di pingpong kayak gitu teman-teman semuanya ya. Udahlah gitu dulu, nanti tidak kepanjangan gitu ya teman-teman. Ini dia masakanku hari ini ya, sop telur pakai robak sama udang ini ya teman-teman, biar tampilku bagus. Dan terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu lah teman-teman. Nanti aku cerita lagi, tidak kepanjangan. Ini tak jadiin 2 seri, tadi mati HP-nya kalau kepanjangan itu teman-teman mati. Jadi pesenku teman-teman, jangan sampai kita itu jadi korban market gitu ya. Pengalaman hidupku aku share ke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya uang, simpan baik-baik, selamatkan aset kita masing-masing ya teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2030 nanti ya teman-teman. Kita selamatkan hidup kita, selamatkan aset kita, kayak gitu ya teman-teman. Itu aja lah teman-teman, nanti nggak tunggu-tunggu terkepanjangan ya. Terima kasih lah teman-teman semuanya, sehat selalu teman-teman.